ونستغفره أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puja dan puji kita panjatkan dan syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan anugerah yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau sampai kita lanjutkan pelajaran fikih kita tentang kitab Al-Taharah. Masalah yang terakhir dari pembahasan tentang cara mensucikan najis. Ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar masalah yang tidak disebutkan dalam matan. Tambah. Baik. Masalah yang ditambahkan oleh Imam Al-Husaini kita baca dulu. Silakan dibaca. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mas'alatun al-ma'u alladhi yughsalu bihi an-najasatu wa yu'abbaru anhu bil ghassalati hal huwa tahirun aw am najisun am kayfa al-hal yunzar in taghayyara ba'du awsafiha bin najasati fanajisatun qat'an wa in lam tataghayyar fa in kanat qullataini qala ar-Rafi'i fatahiratun bila khilafin qala an-Nawawi tahiratun wa mutahhiratun 'ala al-madhhab wa in kanat duna qullatain fa fihi khilafun wal jadid al-awhar anna hukmaha hukmul mahalli ba'da al-ghusli in kana najisan fanajisatun wa in kana tahiran fatahiratun ghairu mutahhiratin falau waqa'a min ghassalatil kalbi syai'un ala syai'in fa in kana min al-ghaslatil ula ghusila ma waqa'a alaihi sittan wa yu'faru in lam yakun at-turabu fil ula wa in waqa'a min as-sabi'ati syai'un lam yughsal walau lam tataghayyar al-ghassalatu walakin zada waznuha fatariqan ahaduhuma al-qat'u bin najasah والثانية على الخلاف وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة أما الماء المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعا ومطهر على المذهب والله أعلم. Ini masalah yang disebutkan mas'alatun al-ma' alladhi yughsalu bihi an-najasah, air yang digunakan untuk membasuh dengannya, air yang dibasuh dengannya an-najasatu najis.
wa yu'abbaru anhu bil ghassalah, dan yang disebut dengan al-ghassalah. Jadi air yang kita gunakan untuk mencuci najis atau membasuh najis itu namanya air ghassalah. Ini istilahnya. Istilahnya adalah air ghassalah. Nah, air ghassalah itu hukumnya apa? Hal huwa tahirun au najisun au falhan. Apakah dia suci ataukah dia ikut menjadi najis atau bagaimana kondisinya? Nah, di sini dijelaskan. Yunzar. Jadi pertama-tama kita dilihat dulu. Dilihat apanya? Dilihat pertama, in taghayyara ba'du awsafiha bin najasati fa najisatun qat'an. Pertama yang dilihat adalah apakah karakteristik air itu atau sifat-sifatnya berubah atau tidak setelah digunakan untuk mensucikan najis. Ya. Apakah berubah atau tidak? Kalau dia berubah salah satu sifatnya, maka otomatis menjadi najis. Ya, otomatis menjadi najis. Kalau berubah baunya atau berubah warnanya karena terkontaminasi dengan najis itu tadi, maka otomatis dia menjadi najis juga. Ini yang pertama. Jadi pertama-tama kalau kita ingin menentukan apakah air yang digunakan untuk mencuci itu najis atau tidak, lihat dia punya sifat atau karakteristik air. Karakteristik air suci itu kan warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Dia tetap air murni ya. Tetap air murni. Kalau berubah salah satunya maka otomatis jadi najis. Nah, kalau dia tidak berubah, nah ini juga dilihat lagi. Wa in lam tataghayyar. Nah, kalau dia tidak berubah atau kalau dia berubah ya. Kalau dia berubah rasanya atau salah satu sifatnya, maka dilihat juga. Dilihat apanya sekarang? Dilihat volumenya. Jadi yang pertama dilihat sifatnya. Kalau sifatnya berubah, otomatis jadi najis. Nah, kalau sifatnya tidak berubah, ya, maka dilihat volumenya. Yang kedua dilihat adalah volumenya. Apabila volumenya kullatain, satu kullah berapa liter? Berapa liter? Yakin? Hah? Satu kullah. Yakin 100 liter? Kenapa ini? Coba lihat dulu berapa satu kullah itu berapa liter? Muraja lagi. Catatannya mana? Cepat. Belum ada yang ketemu satu kullah? Di mana kalian catat satu kullah itu pada? Azam, di mana Azam? Cepat cari di mana satu kullah. Kenapa berhenti mencarinya? Di mana kau catat satu kullahnya? Hah? Buku fikih. Tuh, belajar tuh bukunya ada.
Astagfirullah. Kalian mau belajar atau tidak ini? Nah, dibawa bukunya kalau mengaji, dibawa bukunya. Kenapa bukunya di asrama? Siapa yang baca di asrama? Buku mana Pak Mas? Catatan satu pulang mana? Tidak ada juga. Ambil catatannya, ambil cepat. Kenapa belajar catatan bukunya tidak ada? Mana catatan Mufawas? Lihat hadis idza kana al-ma'u qullatain fala yanjus. Dua kullah 216 liter. 216 liter. Jadi sekali lagi, kalau belajar buku catatannya lengkap, ya. Yang sampai ditanya tidak tahu nih, buku catatannya juga tidak ada. Nah, baik, kita lanjut. Jadi kalau airnya tidak terubah dan volumenya 2 kullah, volumenya 2 kullah, berkata Imam Ar-Rafi'i, fa tahiratun bila khilaf. Imam Rafi mengatakan dia tahirah, suci, tanpa ada khilaf. Jadi tidak ada khilaf dalam mazhab kalau airnya 2 kullah 216 liter sekitar itu, maka airnya tetap tahirah, ya, suci. Berkata Imam Nawawi, tahiratun wa mutahhiratun 'alal mazhab. Ditambahkan oleh Imam Nawawi tahirah dan mutahhirah. Artinya dia suci dan mensucikan. Dalam pendapat mazhab yang alal mazhab. Itu yang kedua. Jadi yang dilihat adalah volumenya. Nah, kalau volumenya kurang dari 2 kullah, wa in kanat duna qullatain, di sini disebutkan. Apabila volumenya kurang dari 2 kullah, ya, atau kurang dari 216 liter, sekitar itu, atau 200 liter ya, kurang 16 liter, kurangnya berapa saja, yang penting kurang volumenya. Fafihi khilaf, ya. Maka ada khilaf dalam mazhab. Wal jadid al azhar anna hukmaha hukmul mahalli
ba'dal ghasli. Dalam mazhab yang jadid, hukumnya sama dengan hukum tempat tersebut setelah dibasuh. In kana najisan fanajisah, wa in kana tahiran fatahiratun ghairu mutahhiratin. Ya. Jadi kalau tempat air itu najis, maka hukum airnya ikut menjadi najis. Ya. Dan kalau tempat airnya tidak najis, maka airnya ikut tidak najis tetapi tidak mensucikan. Ya. Sekali lagi, kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka dalam mazhab yang jadid hukumnya disamakan dengan hukum tempatnya. Ya, hukmul mahal. Kalau tempatnya najis, maka menjadi najis. Tapi kalau tempatnya tidak najis, maka airnya tetap suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk wudu. Ya. Tapi boleh diminum karena masih suci. Boleh diminum. Boleh digunakan untuk mencuci biasa. Tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi junub. Paham ya? Karena dia ghairu mutahhirah, tidak mensucikan. Jadi sama dengan hukumnya sama dengan air musta'mal. Air musta'mal itu ya suci hukumnya, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk berwudu. Baik. Falau waqa'a min ghassalatil kalbi syai'un ala syai'. Ini masalah yang lain. Apabila jatuh ghassalatil kalbi, sebagian dari air yang digunakan untuk mensucikan najisnya anjing, ya, jatuh menimpa sesuatu. Jatuh menimpa sesuatu. Bagaimana hukumnya? Jadi kita bekas air kita cuci kelihatan anjing, ya, dan air cucian itu jatuh ke satu tempat yang lain, ya. Nah, apa hukumnya itu? Tempat yang dijatuhi air itu, ya. Maka dijawab sini, fa in kana minal ghaslatil ula ghusila ma waqa alaihi sittan wa yu'affar au yu'faru in lam yakun at-turabu fil ula. Ya. Nah, kalau yang jatuh itu adalah air cucian yang pertama, ya, air cucian yang pertama, maka benda yang dijatuhi itu dicuci 6 kali, ya, dicuci 6 kali. Wa yu'faru aw yu'affaru in lam yakun at-turabu fil ula, dan dicampur dengan turab. Takfir itu artinya mencampur dengan turab kalau air yang pertama itu belum dicampur dengan turab. Paham ya? Jadi ini misalnya dua
Benda yang pertama kena jilatan anjing. Ya. Nah, ketika kita mencuci benda ini, cucian yang pertama kita belum campur dengan turab. Nah, kita rencanakan nanti dicampurnya di akhir misalnya, ya kan? Dan cucian ini jatuh ke benda yang kedua. Nah, benda yang kedua ini, apakah dia dicuci juga? Nah, jawabannya dicuci juga benda yang kedua ini. Dia dicuci, tapi dia dicuci 6 kali. Ya, karena dia tidak langsung bersentuhan dengan najis. Dia hanya tetesan, gitu. Dia dicuci, benda yang kedua ini dicuci dengan 6 kali cucian. Dan salah satu cuciannya dicampur dengan turab. Kalau cucian yang pertama ini belum dicampur. Paham ya? Nah, wa in waqa'a minas sabi'ati syai'un. Dan kalau yang jatuh itu adalah cucian yang ketujuh. Nah, kalau tadi kan cucian yang pertama. Nah, kalau yang jatuh menimpa sesuatu yang lain, cucian yang ketujuh. In waqa'a minas sabi'ati syai'un lam yughsal walau lam tataghayyar al-ghassalah. Tapi kalau dia yang jatuh itu cucian yang ketujuh, maka benda yang kedua ini tidak perlu dicuci. Kenapa? Apa bedanya dengan cucian pertama sama cucian ketujuh? Karena cucian pertama itu masih terkontaminasi dengan najis. Sedangkan cucian yang ketujuh itu sudah dianggap suci. Paham? Jadi kalau sudah dianggap suci, berarti kalau dia airnya itu menimpa benda lain, maka benda lain itu tidak berubah dia punya status. Paham? Baik. Lam yughsal walau lam tataghayyar al-ghassalah. Walaupun al-ghassalah itu air cuciannya belum berubah. Baik. Lanjut. Kalau tadi dilihat adalah volumenya, yang terakhir walakin zada waznuha fatariqan. Apa? Walau lam tataghayyar al-ghassal. Jadi dari situ. Walau lam tataghayyar al-ghassal. Apabila air itu tidak berubah. Walakin zada waznuha. Tetapi bertambah dia punya wazan. Dia punya berat. Nah, kalau tadi kan volume, ya, volumenya 2 pullah atau 1 atau kurang dari 2 pullah. Sekarang yang berubah bukan volumenya, tetapi wazannya. Apa itu wazan? Timbangan. Apa di situ? Berat, ya. Kalau tadi volume, ini berat. Walakin zada waznuha. Tetapi bertambah beratnya. Berat airnya bertambah. Ya. Volumenya tidak berubah. Ya. Sifatnya tidak berubah. Tapi beratnya berubah. Bisa demikian? Bisa. Masa jenisnya berubah. Fatariqan. Maka ada 2 tariq. Apa istilah 2 tariq ini? Dalam mazhab Syafi'i 2 tariq. Ada wajhan, ada tariqan. Ini istilah dalam mazhab, ya.
Ada wajhan disebutkan, ada wajhan, ada tariqan. Apa maksudnya wajhan? Apa bedanya wajhan dan tariqan? Kita sudah sebutkan dulu. Kalau wajah itu maksudnya ya dulu ala wujuhil khilaf baina aktsar min wajhin lil ashab. Ya dulu ala wujuhil khilaf, menunjukkan tentang dimensi khilafnya, perbedaan khilaf, wujuhil khilaf, cara pandangnya, cara pandang yang digunakan oleh ashab. Ashab maksudnya murid-muridnya Imam Syafi'i. Cara pandang mereka terhadap hukum namanya wujud. Kalau tariq istilahnya maksudnya adalah ikhtilaful ashab fi hikayatil madhhab. Perbedaan ashab dalam mentransfer khilaf, ya, atau mentransfer madhab, menghikayat, ya. Jadi perbedaan cara meriwayatkan. Paham ya? Kalau wujuh itu pendapat murid-murid atau pendapat para ashab, cara pandang mereka. Kalau tariq, perbedaan cara menghikayatkan madhab. Itu ya, disebut tariq. Ini istilah dalam madhab. Maka di sini disebutkan fatariqan. Ya, jadi kalau air yang digunakan atau air ghassalah itu tidak berubah sifatnya, tapi yang berubah adalah wazannya. Maka tariqan, ada dua tariq. Pertama, al-qat'u bin najasah. Ya, al-qat'u bin najasah. Tariq yang pertama menjelaskan bahwa kalau dia berubah beratnya, maka otomatis menjadi najis. Paham? Ghassalahnya otomatis menjadi najis. Wa tariq ats-tsaniyah, dan tariq yang kedua alal khilaf. Artinya perbedaannya tidak najis. Karena yang berubah adalah beratnya. Sementara sifatnya tidak berubah, volumenya juga masih memenuhi, maka tidak najis. Wa hadza kulluhu fi ghassalatin ustu'milat fi wajibit taharah. Ya. Ini semua pembahasan tentang ghassalah atau air yang digunakan untuk mensucikan, yang digunakan untuk wajibut taharah, yang digunakan untuk membasuh pada waktu yang pertama, ya. Artinya belum digunakan sebelumnya untuk membasuh. Amal ma'ul musta'mal fi mandubiha katsaniyah wa tsalitsah fatahirun qat'an wa mutahhirun 'alal madhhabi wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sedangkan air musta'mal, air yang digunakan untuk yang mandubnya, ya, cucian yang mandub yaitu cucian yang kedua dan ketiga, ya, itu tadi cucian yang pertama, ya, yang disebut masalah-masalah sebelumnya itu kalau dia cucian yang pertama. Kalau dia cucian kedua dan ketiga, fatahirun qat'an, maka hukum airnya
Tahirun wa mutahhirun. Alal bal. Tahir dan mutahhir. Tahir suci dan mutahhir bisa untuk mensuci. Nah, ini akhir pembahasan dari cara mensucikan najis. Baik. Itu tentang status air yang digunakan untuk mensucikan itu. Statusnya sekali lagi, pertama dilihat dari sisi sifatnya, apakah berubah atau tidak. Kemudian kalau dia berubah maka otomatis najis. Kalau dia tidak berubah maka dilihat parameter yang kedua, yaitu volumenya. Masih cukup 2 kullah atau sudah berkurang? Ya. Kalau masih cukup 2 kullah maka otomatis tahir mutahhir. Nah, kalau volumenya berkurang, tidak cukup lagi 2 kullah, ya, maka dilihat parameter yang ketiga, yaitu mahalnya, tempatnya. Kalau tempatnya menjadi najis, maka ikut najis. Ya. Tapi kalau tempatnya tidak menjadi najis, maka dia suci tetapi tidak mensucikan. Itu penjelasan. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau wazannya yang berubah. Ya, yang selanjutnya kalau wazannya berubah. Ya, kalau wazannya berubah, di sini ada thariqan dalam mazhab, ada 2 hikayat mazhab. Yang pertama mengatakan najis, yang kedua mengatakan tidak najis. Jadi, nah itu kesimpulannya. Baik. Kita ke bab selanjutnya. Bab najisnya khamar. Ya. Silakan dibaca. Bismillah. Qala tathhirul khamrah. Qala wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi shay'in fiha lam tathhur. I'lam anna tathhiral asya'i taratan yakunu bil ghasli وقد مر وقد يكون بالاستحالة ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت لأن النجاسة والتحريم إنما كان لأجل الاستكار لأجل الإسكار وقد زال ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل لتعذر اتخاذ الخل قال النووي في شرح مسلم وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وحكي عن سحنون أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا يغسل ولا بغيره واحتج لا بغسل ولا بغيره. Baik, sampai situ dulu. Ya. Wa idza takhallalatil khamr. Kalau khamr itu takhallalat, dia berubah bentuk, ya. Takhallalat berubah bentuk menjadi khal, menjadi cuka. Karena cuka itu asalnya dari khamr. Asalnya dari khamr.
Khamar di sini misalnya adalah air perasan anggur. Air perasan anggur yang difermentasi jadi khamar dia. Nah, khamar ini bisa berubah dia. Kalau khamar kan jelas haram dan najis. Haram dan najis. Nah, kalau dia berubah menjadi cuka. Nah, di sini disebutkan perubahannya itu ada dua kondisi. Pertama, perubahan sendirinya, artinya secara alamiah. Perubahan alami. Yang kedua, khulilat bi turhi syai'in atau bi tarhi syai'in fiha. Kalau dia berubah karena ada campur tangan manusia. Ya. Artinya dirubah oleh manusia dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam khamar itu. Mencampurinya dengan sesuatu yang bisa membuat khamarnya berubah menjadi cuka, atau prosesnya melalui proses yang dicampuri oleh tangan manusia. Lam tathur, maka tidak menjadi suci. Ini dalam matan disebutkan demikian. Jadi kalau dia berubah secara alami, ya, khamar disimpan begitu saja, kemudian dia berubah jadi cuka, hanya sudah tidak memabukkan dia. Ya. Dia tidak memabukkan lagi. Kalau cuka tidak memabukkan. Maka kalau perubahannya alami, tanpa campur tangan manusia, tanpa proses yang digunakan tangan manusia, maka dia berubah juga, jadi statusnya menjadi suci. Tapi kalau perubahannya itu karena ada proses yang dilakukan oleh manusia, maka tidak berubah, tetap najis. Ini disebutkan i'lam anna tathiral asya'i taratan yakunu bil ghasli wa qad marra wa qad yakunu bil istihal. Bahwa cara mensucikan sesuatu itu pertama menggunakan ghasl, membasuh, dan ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, qad yakunu bil istihal, dan bisa juga dengan al istihala. Al istihala itu hanya perubahan bentuk, ya. Wa ma'na al istihalah inqilabu syai' min sifatin ila ukhra. Makna al istihalah adalah inqilabu syai', ya, berubahnya sesuatu dari suatu sifat ke sifat yang lain. Misalnya khamar ke cuka. Sifatnya yang berubah apa? Sifat memabukkannya. Kalau khamar memabukkan, berubah menjadi cuka, dia tidak memabukkan. Jadi sifatnya berubah. Ya, istihalah. Istihalah itu dari kata halayahu, perpindahan atau perubahan sifat. Ya. Inqilabu syai' min sifatin ila ukhra. Jadi sifatnya berubah. Baik. Fa idza takhallalat al-khamratu ay inqalabat bi nafsiha sawa'un kanat muhtaramah am ghairu muhtaramah tahurat. Di anna najasata wa tahrima innama kana li ajli al-iskan. Apabila khamr takhallalat, berubah menjadi cuka, inqalabat bi nafsiha, dia berubah dengan sendirinya secara alami. Apakah perubahannya itu muhtaramah atau ghairu muhtaramah? Apa itu perubahan muhtaramah maksudnya? Terhormat. Perubahan terhormat. Bagaimana perubahan terhormat? Dan perubahan tidak terhormat. Ya. Ghairu muhtaramah. Perubahan pokoknya alami lah begitu. Ya, tidak ada unsur campur tangan manusia. Total. Jadi 100% dia berubah secara alami. Tidak ditambah sesuatu, tidak dikurangi,
atau tidak diolah, pokoknya dia berubah saja, ya, maka hukumnya menjadi suci. Ya. Kenapa? Li'anna najasata wat tahrim innama kana li ajlil iskar. Karena kenajisan dan keharaman khamar itu berkaitan dengan sifat memabukkannya. Jadi kalau dalam hadis kan disebut kullu muskirin, ya, apa namanya, qaliluhu wa kathiruhu haram. Setiap yang memabukkan dalam kondisi dia memabukkan, sifat memabukkannya itu belum hilang. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit dan banyaknya hukumnya tetap haram. Jadi sifat memabukkannya masih melekat, maksudnya. Khamar itu sifat memabukkannya melekat, tidak bisa dipisah. Tapi ketika berubah sifatnya, tidak lagi memabukkan dia dengan perubahan apa namanya? Kita bisa katakan perubahan bentuk, ya, dari bentuk khamar menjadi bentuk cuka. Perubahan status, statusnya pertama khamar, kemudian yang kedua jadi cuka. Maka berubah juga hukumnya. Kalau tadinya najis, ketika dia masih mengandung unsur memabukkan itu hukumnya najis. Ketika unsur memabukkannya hilang atau sifat memabukkannya hilang, maka sifat najisnya pun hilang dan dia menjadi suci. Kalau dia suci maka boleh digunakan. Makanya cuka itu tidak dihukumi haram, ya, cuka tidak dihukumi haram karena dia sudah berubah dari unsur memabukkan atau unsur, ya, memabukkannya itu. Nah, kalau sekarang istilahnya, apakah dia masih mengandung alkohol atau tidak? Jadi kalau dia masih mengandung alkohol, berarti dia masih memabukkan. Jadi masih najis. Dan kalau dia tidak lagi mengandung alkohol, ya, karena kan bisa diuji. Kalau cuka itu masih mengandung alkohol atau tidak kan bisa diuji. Bisa uji di lab apakah dia ada alkoholnya atau tidak. Kalau dia sudah tidak mengandung alkohol, maka statusnya berubah dari najis menjadi suci. Wa qad zal. Ya. Maka di sini disebutkan, dan ketika dia takhallala, maka dia sudah zal, dia sudah hilang unsur memabukkannya. Wa li'anna al-'asira la yatakhallalu illa ba'da at-takhammur. Karena juga asir itu jusnya, air perasannya itu tidak akan menjadi cuka kecuali setelah melalui proses menjadi khamar. Jadi cuka itu adalah bentuk ketiga. Jadi air perasan yang pertama dirubah menjadi khamar pakai proses takhmir namanya, proses merubahnya menjadi khamar, atau bahasa sekarang proses fermentasinya. Ya. Jadi kalau air anggur yang baru diperas itu masih manis itu belum haram. Tapi ketika dia difermentasi jadi khamar baru jadi haram. Nah, fermentasi selanjutnya, perubahan selanjutnya akan berubah menjadi khal, menjadi cuka. Jadi proses yang ketiga ini ya yang dipermasalahkan. Kapan dia menjadi suci? Kalau proses dari yang khamar ke cuka secara alamiah, dia menjadi suci.
Kalau suci berarti boleh dikonsumsi. Tapi kalau prosesnya dari khamar ke cuka itu dengan proses campur tangan manusia, maka dia tidak menjadi suci. Kalau tidak suci berarti tidak bisa dikonsumsi. Nah, jadi cuka itu, kita lihat juga cuka itu cuka hasil proses manusia ataukah alamiah. Kalau dia alamiah maka boleh dipakai. Kalau dia tidak alamiah maka tidak boleh dipakai karena tidak suci. Dalam mazhab Syafi'i. Falau lam naqul bil taharah la ta'azzara ittikhadul khalqi. Kalau kita tidak menghukuminya suci, cuka itu, kalau kita tidak hukumi suci dia, maka tidak boleh sama sekali menggunakan cuka. La ta'azzara ittikhadul al-khalqi. Tidak boleh kita gunakan cuka itu, mau dia alamiah atau tidak, karena dianggap tidak suci. Nah, jadi ini alasan kenapa khal atau cuka itu dihukumi suci. Karena itu proses alamiah setiap air perasan atau setiap asir atau setiap nabit, ya, dia akan berubah seperti itu secara alamiah. Dari nabit disimpan jadi khamar, ya, disimpan terus menerus akan jadi khal, akan jadi cuka. Jadi orang dulu kalau mau bikin cuka, air perasan anggur itu, ya, disimpan dalam waktu yang sekian lama, ya, sekian lama dia jadi khamar, sekian lama lagi disimpan dia jadi cuka. Jadi proses untuk mendapatkan cuka secara alamiah butuh waktu yang sangat panjang. Paham? Baik. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim wa ajma'u ala annaha idza inqalabat bi nafsiha khallan tahurat. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, wa ajma'u, beliau mengatakan secara ijma' bahwasanya apabila dia khamar tersebut idza inqalabat bi nafsiha khallan, kalau berubah secara alami menjadi khal, menjadi cuka, tahurat, ya, maka dia menjadi suci. Wa hukiya an Sahnun. Sahnun adalah salah seorang ulama dalam mazhab Imam Malik, ya. Namanya Abdus Salam bin Sa'id bin Habib Hilal bin Bakar bin Rabi'ah At-Tanufi. Salah seorang imam dalam mazhab Imam Malik. Apa kata beliau? Dihikayatkan dari Imam Sahnun annaha la tathur. Ya. Beliau mengatakan tidak menjadi suci. Fa in sahha anhu fa huwa mahjujun bi ijma' min qabl. Ya. Jadi ini hikayat, dikatakan wa hukiya, dihikayatkan dari Imam Sahnun. Ya, sebelumnya Imam Nawawi mengatakan ijma'. Kemudian setelah beliau mengatakan ijma', ternyata ada hikayat. Hikayat ini artinya dihikayatkan. Hukia di sini pakai sighatul tamrid. Ya. Dari Imam Sahnun bahwa beliau mengatakan tidak menjadi suci, jadi tetap najis. Tapi kata beliau, apabila hikayat ini benar, ya, dari Imam Sahnun ini apabila dia benar, bahwa mahjujun bi ijma', maka pendapat itu bertentangan dengan ijma', maka dia menjadi pendapat yang tidak diunggulkan. Baik. Ini kalau dia berubah secara alamiah. Ya, maka disitu dilanjutkan wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha min basalin aw khamiratin aw ghairi dzalika lam tathhur wala yutharu hadzal khallu ba'dahu abadan la bi ghaslin wala bi ghairi. Kalau berubahnya menjadi cuka itu dengan cara mencampurkan sesuatu dengannya, atau prosesnya dengan proses campur tangan manusia. Dengan cara apa? Nah, kalau orang dulu disebutkan
dengan cara mencampurnya dengan basal. Ya. Basal itu apa? Bawang merah. Jadi air air khamar, ya, itu dikasih bawang merah, dikasih irisan bawang merah. Nah itu katanya kalau dikasih irisan bawang merah atau dikasih bawang merah, ya, dia tidak lagi memabukkan. Dia berubah menjadi cuka. Ya. Nah ini au khamiratin, atau sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan unsur khamirahnya, unsur khamarnya. Apa saja? Ya, baik itu pakai bahan-bahan yang alami atau bahan-bahan kimia kalau sekarang, atau bahan-bahan kimia, au ghairi dzalik, atau apa saja, lam tathur, maka tidak menjadi suci. Wala yutahharu hadzal khallu ba'dahu abadan, la bi ghaslin wala bi ghairihi. Dan tidak akan mungkin disucikan selamanya, baik dengan dicuci ataupun dengan cara yang lain. Jadi khamar yang berubah jadi cuka dengan proses tangan manusia itu selama-lamanya tidak akan menjadi suci. Ya, tidak akan menjadi suci. Makanya kalau kita mau mengkonsumsi cuka itu harus kita pastikan apakah ini cukanya ini prosesnya alamiah atau prosesnya pakai campuran, ya, campuran bahan alami atau bahan kimia. Atau di pasar-pasar itu kan kayaknya sulit kita memastikan apakah dia berubah secara alami atau berubah dengan campur tangan manusia. Dan dua-duanya merubah statusnya, yang tadi mengandung alkohol jadi tidak mengandung alkohol. Sama-sama alkoholnya hilang, tidak mengandung alkohol dua-dua. Tapi perubahannya itu yang dilihat, perubahannya pakai proses alamiah atau proses tangan manusia. Nah, jadi kalau dia prosesnya alamiah maka dia menjadi suci. Kalau tidak alamiah maka disebutkan wala yutahharu hadzal khallu ba'dahu abadan, la bi ghaslin wala bi ghairi. Selamanya tidak akan bisa disucikan kalau dia pakai proses tangan manusia. Tidak bisa disucikan baik dengan cara dicuci bagaimanapun atau diproses ulang bagaimanapun, tidak menjadi suci. Waktu jalidalika bi anna wa alaihi salatu wassalam su'ila 'anil khamri yuttakhadhu khallan faqala la. Dan hujah untuk jawaban yang kedua ini, yaitu khal yang diproses pakai tangan manusia. Khal ini diproses pakai tangan manusia. Beliau mengatakan, beliau ditanya su'ila 'anil khamri yuttakhadhu khallan. Hadis riwayat Imam Muslim. Beliau ditanya tentang khamar yang dijadikan sebagai khal, yang dijadikan sebagai cuka. Faqala la. Beliau mengatakan tidak, artinya tidak suci. Artinya ini untuk cuka yang pakai proses tangan manusia. Waktu jali tahrimil takhlili aidan bi anna Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu aslama wa indahu khamrun li aitam. Faqala ya Rasulullah ukhalliluha, qala la ahriqha. Dan juga dalil yang kedua yang jadi hujjah bahwasanya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau masuk Islam, ya, beliau punya khamar. Beliau masih punya khamar untuk anak yatim. Maka Abu Talhah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya boleh merubah menjadi khal, menjadi cuka?
Rasulullah mengatakan la, tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan ahriqha, ya, artinya buang. Ya, khamar itu dibuang saja. Nah, wali annahu ustu'jil al-khallu bi fi'lin muharram fa harama kama law qatala mawrithahu li isti'jal al-irthi fa innahu la yarith muamalatan lahu bi naqidi maqsudi bi annahu ustu'jil al-khalla bi fi'lin muharram. Kenapa diharamkan juga? Karena ustu'jila, dia melakukan atau membuat khal dengan perbuatan yang muharram, ya. Maka diharamkan juga. Jadi merubah khal, merubah khamar dengan proses tangan manusia, mempercepat, ya. Itu membuat khamar berubah menjadi cuka, jadi dipercepat. Nah, mempercepat proses itu tidak boleh. Jadi biarkan dia menjadi alami saja. Tapi kalau kita proses dengan tangan, berarti dia mempercepat. Nah, mempercepat sesuatu yang belum waktunya, itu disebut istijal. Paham? Artinya terburu-buru. Terburu-buru ingin merubah, ingin mengkonsumsi, terburu-buru ingin mengkonsumsi. Supaya dia jadi halal, kita terburu-buru memprosesnya. Padahal waktunya belum tiba. Maka disebutkan ini dalam kaidah fikih, ya. Apa disebutkan? Dikiaskan dengan orang yang ingin mendapatkan warisan dengan cara membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang punya harta itu. Nah, misalnya waliyadzubillah min dzalik, ini kisah-kisah ada anak yang ingin segera mewarisi ayahnya, tapi ayahnya ini masih hidup, dan warisan itu kan nanti bisa dibagi kalau bapaknya sudah meninggal. Maka sang anak ini karena dia rakus, tamak, ya, dia misalnya dia bunuh bapaknya itu, ya. Maka dalam syariat Islam, anak ini tidak boleh mendapatkan warisan, ya. Dalam hadisnya, dalam kaidah disebutkan man istajala syai'an uqiba bihirmani. Barang siapa yang ingin cepat, ya, mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diberikan balasan dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi ini proses khamarnya itu kan ada masanya. Dari khamar menjadi cuka ada masanya. Nah, orang supaya cepat dapat cuka, misalnya kalau kita taruhlah dari khamar ke cuka, misalnya dia berubah secara alami dalam waktu 1 bulan misalnya, dan kita tidak sabar menunggu 1 bulan itu, maka kita rubah. Memang sekarang dengan campur apa semua, dia bisa berubah dalam waktu 1 minggu misalnya, ya. Nah, ini merubah statusnya ini belum waktunya, ini yang tidak dibolehkan. Maka walaupun dia berubah dalam waktu 1 minggu, tetap hukumnya haram. Ya, paham ya? Baik. Wa in khallalat wa in khulilat bi la bi tarhi syai'in fiha bi an nuqilat min syamsin ila dhil aw aksihi fa innahu tathur ala rajih. Ya. Nah, ini cara yang selanjutnya. Apabila dia khulilat, berubah menjadi cuka, tapi tidak mencampur, ya, tidak dicampur dengan sesuatu, tapi dengan cara dipindah tempatnya, ya. Misalnya
min syamsin ila dhillin au dhillin ila syamsin. Nah, fa innaha tathuru ala rajih. Nah, ini cara supaya merubah secara alami itu bagaimana? Nah, ini merubah alami itu maksudnya dengan cara dipindah. Ya. Jadi misalnya khamar ini dipindah tempatnya dari tempat yang tertutup ke tempat yang terbuka, atau sebaliknya dari tempat yang terbuka ke tempat yang tertutup. Dijemur, ya, dengan cara dijemur. Nah, itu kalau dijemur tidak termasuk sebagai proses yang diharamkan. Ya. Atau dengan cara apa? Wa kadza law futiha al-wi'a hatta dakhala al-hawa. Ya. Dengan cara membuka tutup khamarnya supaya dimasuki oleh udara. Masuk udara itu. Maka itu juga dianggap proses alamiah. Wal farqu baina hadza wa baina ma idza turiha fiha syai'un aw waqa'a bi nafsihi anna al-waqi' yanjusu bil khamrati fa in istahalat khallan tanajjasat bil ain al hasilah fiha wa la yadhur an najis illa bil ma'i wallahu a'lam. Ini apa perbedaannya kata beliau? Cara merubah menjadi khal itu dengan memindah tempat atau dengan membuka penutup, dengan apa? Dengan mencampur dengan barang yang lain. Apa perbedaannya kata beliau? Mencampur dengan barang yang lain, ya. Ketika barang itu dimasukkan ke dalam khamar, ya, barang itu kan menjadi najis, paham ya? Nah. Dan ketika barang ini menjadi najis, kemudian khamarnya berubah menjadi cuka, maka status najisnya barang itu tetap najis, paham ya? Maka najisnya barang yang tadi itu tetap membuat cuka itu juga menjadi najis. Itu alasan. Nah, kalau cuma dipindahkan tidak ada barang yang masuk menjadi najis. Ini dia pindah, dia menjadi khal secara alami. Nah, itu perbedaannya. Jadi dari sini solusi yang diberikan, ya, untuk merubah khamar menjadi khal, ya, caranya jangan dicampur dengan sesuatu apapun, tapi bisa dengan cara yang lain. Caranya pindah tempat, dijemur bahasa kita. Dijemur dia punya dia punya khamar itu dijemur dengan cara membuka dia punya penutup, dijemur, nanti dia secara alamiah dia berubah karena dia akan senyawa alkoholnya mungkin bisa menguap karena sinar matahari dan lain sebagainya. Jadi unsur alkoholnya itu bisa hilang. Ya, kalau hilang unsur alkoholnya, jadi tidak memabukkan lagi, ya, maka berubah menjadi khal. Dan tidak ada benda yang masuk ke situ. Tapi kalau kita masukkan sesuatu, otomatis kita memasukkan sesuatu itu ketika benda itu masih dalam status sebagai khamar. Ya. Dan status khamar itu kan najis. Ya, kalau kita masukkan bawang misalnya di situ, bawangnya itu menjadi najis. Dan dia kan tersimpan beberapa waktu di situ. Misalnya 1 minggu. Nah, ketika berubah dalam waktu 1 minggu, khamarnya berubah menjadi cuka, bawangnya masih ada di situ. Maka bawang yang tadi najis karena terkontaminasi dengan khamar tetap di situ, maka menjadikan khalnya itu juga tetap menjadi najis. Dan biasa kita sudah sebutkan, kalau benda cair menjadi najis, maka tidak bisa disucikan lagi kecuali dengan cara dibuang. Paham? Seperti yang disebutkan.
lalu idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, ya. Kalau anjing menjilat, kalau yang dijilat itu adalah benda cair, ya, maka tidak ada alternatif lain kecuali dibuang, ya. Karena cairan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau di benda yang padat, ya, maka masih bisa dipisahkan mana yang kena, mana yang tidak, bisa dilokalisir. Nah, begitu juga khamar. Ini khamar najis, dimasukkan bawangnya menjadi najis, ya kan? Kemudian khamarnya berubah menjadi khal. Khalnya secara zat suci, tapi karena bawang ini najis tetap ada di situ, maka khalnya juga menjadi najis. Dan kalau khalnya menjadi najis karena dia benda cair, tidak bisa dipisahkan, berarti tetap menjadi najis. Nah, itu alasannya kenapa kalau khamar diproses dengan mencampur dengan barang atau sesuatu, ya, maka dia tetap menjadi najis dan tidak bisa disucikan, ya. Tapi kalau dirubah dengan cara dijemur, ya, atau dibuka penutupnya, dia masuk udara dan lain sebagainya, nah itu tanpa ada campuran apa-apa, itu dianggap perubahan secara alamiah, dan itulah yang tidak baik. Ini pelajaran kita pada malam hari ini, kita sudah sampai Isya. Kita cukupkan sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan, ya, tentang bab yang lain, yaitu bab al-haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, ini bab yang bab kedua dari terakhir dari kitab At-Taharah. Baik. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.